3 hari 2 malam. Bukan di hotel, bukan juga staycation, tapi camping rame-rame bareng komunitas CAF atau Camping Adventure Family yang lagi ngerayain ulang tahun keempatnya. Aku berangkat bareng teman, dan jujur aja ini pertama kalinya aku camping di suasana yang ramai begini. Awalnya sempat bingung juga harus bikin video dengan konsep kayak apa ya. Tapi ya sudahlah, aku putuskan ambil momen-momen yang paling terasa saja. Semoga meski nggak lengkap semua, tetap bisa nunjukin gimana serunya camping bareng keluarga baru di alam terbuka. Yuk ikut perjalanan kami, karena kadang cerita terbaik datang dari hal-hal yang nggak direncanakan. Sampai juga di lokasi camping. Suasana masih cukup sepi karena acara utamanya memang baru dimulai besok. Tapi justru itu yang aku suka. Masih tenang, masih bisa dengar suara alam tanpa backsound tawa komunitas. Beberapa camper sudah datang lebih dulu dan kami pun langsung mulai setting tempat. Awning dibuka, tenda bagasi belakang dipasang, semua dibantu teman. Karena kalau sendiri mungkin tendanya malah jadi parasut. Setelah semua beres, waktunya ritual wajib para camper. Nyeruput kopi santai di bawah awning sambil nikmatin udara segar dan suara alam yang pelan-pelan mulai menyambut kedatangan kami. Sip. Pas lobanya ya teh. Salah takar ini awalnya. Mana, bro? Tuh di atas tuh. Kesan 2 hari. Bawa. Sip kan? Malam pun tiba dan suasana tetap tenang. Karena perut masih kenyang sejak perjalanan tadi,
Jadi malam ini kami nggak buru-buru masak. Cukup duduk santai, ngobrol, ngalor kidul sambil menikmati hangatnya api unggun yang kami bikin bareng. Lalu datanglah Bunda Ila, tetangga camping kami yang dari awal udah terlihat ramah dan penuh semangat. Beliau langsung nimbrung di tengah obrolan dan suasana jadi makin hidup. Cerita-cerita beliau nggak cuma bikin ketawa, tapi juga ngasih rasa hangat api unggun malam itu. Kadang yang bikin camping berkesan bukan cuma tempatnya, tapi orang-orang luar biasa yang kita temui di sepanjang perjalanan. Kira anak memanggang apa kata dia? Kayu galam? Lain kayu apa nih kayak Ya galam ya. galam lah. Hah? Han, ulun kata pita udah kayu. Galam. Bawa beli rumah. Enggak, orang berjual Eh, di kampung. itu bertembak apa kan nyagas anak pakai? Hari kedua dimulai dengan udara segar dan langit yang masih malu-malu menunjukkan cahaya pagi. Setelah sholat subuh, seperti biasa, ritual pagi nggak lengkap tanpa secangkir kopi. Kami duduk santai di bawah awning, menikmati hangatnya kopi yang pelan-pelan mengusir sisa kantuk. Suasana masih tenang, belum banyak yang bangun, hanya suara alam yang menemani pagi ini. Tuh, karaku sudah seperti itu sa bungkus ya tapi. Tak lama kemudian aku mulai sarapan pagi, nggak pensi, tapi cukup buat mengisi energi buat seharian ke depan. Ada kepuasan tersendiri saat bikin sarapan di alam terbuka, sederhana tapi rasanya selalu lebih nikmat.
tuh baso. Lagunya na kain nih. Anu, vibe baru ya lah. Setelah sarapan, satu persatu pengunjung mulai berdatangan ke area camping. Banyak yang mampir penasaran melihat camperman kami. Ngobrol sebentar, tanya ini itu, sampai-sampai aku jadi lupa waktu dan gak sempat ambil kamera. Karena juga alasan untuk privasi mereka, aku putuskan untuk tidak merekam momen itu. Ternyata ngobrolin campervan bisa bikin waktu makan siang ikut mundur. Perut udah mulai demo, akhirnya aku buru-buru masak dengan kondisi ya agak kelaparan. Untung ada nasi instan penyelamat, tinggal seduh air panas dan goreng ayam. Maka jadilah makan siang dadakan ala-ala chef dadakan. Simple tapi nikmatnya 2 kali lipat karena perut udah teriak dari tadi. Pakai ledakan. Aman ya, ini mah halal aja lah. Halal. Tertulis dalam koran tentang seorang lelaki yang sering keluar masuk jalan polisi dan terdengar suara senapan sekali yang gak petasan. Apa namanya? Umak dari haruan. Daging korban, umak tadi nyawa di daging korban. Sore harinya,
Setelah mandi, kami bersantai bermain game sambil menunggu acara dimulai. Oh ya, aku sekarang dan temanku sengaja memakai baju yang sama, yaitu baju dari Sang Arab. Wow, luar biasa, ini tercatat hampir lebih 2.000 campingers yang memadati Alam Roh 20. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Buktikan bahwa 2.000 orang lebih ini ya, pokoknya seru. Tuh sana komandan sana. Kursi kosong ada kita hitung deh. Oke, ini kawan-kawan Kapolsa sedang mempersiapkan pastinya rangkaian acara kita di anniversary hari ini, dan juga pastinya kita nanti akan fashion show. Wah, sama kayak aku lah. Cuma jaket lewat kantung. Ya, jadi kita ada 70-an ya. Umurnya amok panar. Amok panar. Sepeda motor. Nah, sepeda listrik ada dua. Jadi yang handap ini menukar aki ya, yang warna-warni tadi lampunya kan bentok. Nah. Harus diundang yang minta nama tuh. Ini Nah, sama-sama kerja di sini ya kan. support acara kita dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini dalam kali. Dan kembali juga kita ingatkan untuk Setelah cukup bermain game, kami duduk di tenda bagasi camper van yang kebetulan langsung menghadap ke arah panggung utama. Malam yang santai dengan angin sepoi-sepoi dan suasana hangat dari para pengunjung yang mulai ramai. Oke, kami persilakan juga buat rekan-rekan yang di bawah tenda sebelah kiri ya. Kita bergeser sedikit ya, boleh yang pengen menyaksikan ke depan panggung utama aja. Bahwa kita akan sebentar lagi menyelenggarakan rangkaian acara kita di anniversary Kapolsa yang keempat tentunya, dan banyak sekali. Semoga malam ini kita happy ya camping di sini. Janji apa di malam ini? Aku tak mau hari ini kecewa. Kemudian aku menyempatkan diri mampir ke salah satu camper van yang ada di sana. Pemiliknya adalah Pak Joni Karel yang juga membangun camper van-nya di tempat yang sama denganku. Saat itu beliau bersama istri dan juga anaknya yang sedang tertidur pulas di dalam camper van. Keluarga ini menyambut kami dengan sangat ramah. Suasana hangat langsung terasa sejak awal kami ngobrol. Kami berbincang cukup lama dari cerita-cerita beliau, pengalaman camping beliau yang sudah keliling Indonesia. Aku banyak belajar tentang pengalaman, tentang membangun camper van, dan tentang makna perjalanan itu sendiri. Terima kasih Pak Joni dan istri sudah berkenan menyambut kami dengan hangat di camper van beliau.
seberang kami ada stand jualan es kopi yang enak banget. Kami kehilangan jejak beliau. Semoga beliau nonton video ini dan berkenan berkomentar agar kami bisa balik ke kedai beliau untuk beli kopi enaknya. Luar biasa Sanada. Atau bagi kalian yang tahu dengan Kopi Mang yang ada di sekitaran Landasan Ulin, kasih tahu kami ya di kolom komentar agar kami bisa beli kopi beliau, karena kopi gula arennya membuat kami ketagihan. Malam harinya acara ditutup dengan momen puncak yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pesta kembang api. Langit malam yang gelap seketika dipenuhi cahaya warna-warni yang meledak indah di atas langit perkemahan. Semua mata tertuju ke atas, beberapa bersorak, sebagian lagi hanya terdiam menikmati keindahannya. Momen ini benar-benar jadi penutup yang sempurna untuk hari yang penuh cerita, pertemuan, dan kehangatan. Dan dia baru. Kenal kawan. Kalau kayak jalan lagi takut aja. Memasuki hari ketiga, pagi kami selalu dimulai dengan rutinitas yang menenangkan, ngopi santai di depan camper van sambil ngobrol dengan Bunda, tetangga camping kami yang ramah. Bon. Tak lama kemudian, kami ikut senam pagi bersama peserta lain, bergerak ringan di bawah langit yang masih teduh. Iya, kita lanjutkan. Iya, ke belakang.
Setelah itu Pak Joni mampir ke campervan kami. Kami kembali ngobrol, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Momen-momen seperti ini yang membuat camping terasa lebih dari sekedar liburan, tapi juga jadi ruang untuk saling terhubung. Camping kali ini ditutup dengan sarapan istimewa. Kami diundang oleh Bunda untuk sarapan bersama di tendanya. Menu sederhana tapi penuh kehangatan, apalagi disantap bersama sambil berbagi cerita. Sarapan buatan beliau serasa makan di rumah. Bagaimana camping hari ini, bro? Wah, mantap. Luar biasa Banjarmasin. CAF. Kalimantan Selatan. Terima kasih atas kenangan hari ini. Nah, kita menyapa kawan kita yang satu lagi bersama campervan. Nah, kita menyapa. Sebelum pulang, kami tak lupa mampir dan berpamitan dengan Pak Joni dan keluarga. Campervan senior kami yang begitu menginspirasi. Rasanya berat meninggalkan suasana sehangat ini, tapi setiap perjalanan memang harus diakhiri agar bisa dimulai kembali suatu hari nanti. Terima kasih untuk semua kebersamaan, cerita, dan senyum yang hadir selama camping kali ini. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.